Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ilhan Rahmat Pratama dari kelas A dengan NPM 1500210. Nah, di sini Ilhan akan menjelaskan tentang panduan merancang interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini Ilhan tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui teman-teman semua. Cuma di sini Ilhan akan sedikit sharing tentang ilmu yang definisi dari interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Nah, ini ada beberapa bagiannya, ada 8 yang disusul dengan satu dan juga kesimpulan. Nah, langsung masuk yang pertama, yaitu konsistensi. Konsistensi dibagi menjadi 3, yaitu internal, eksternal, dan juga dunia nyata. Nah, kalau konsistensi internal yaitu penggunaan yang konsisten pada hal-hal seperti format perintah simbol, posisi objek, kotak-kotak dialog, dan lain-lain dalam sebuah aplikasi yang diberikan. Nah, contohnya kalau kita sering lihat aplikasi di button OK, yaitu berwarna hijau atau no atau tidaknya itu berwarna merah. Nah, itu rata-rata kebanyakan yaitu udah ketentuan dari sana bahwa warna tersebut harus digunakan seperti kayak gitu, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua ada eksternal, yaitu konsisten antara perangkat software pada jalur yang diberikan Mac dan PC. Nah, contohnya penampilan, fungsi, dan posisi menu dalam menu semua aplikasi. Ya, fungsi-fungsi Windows diukur kembali, menggulung, ditutup, dan lain-lain sama seperti standar yang sering didikte oleh mesin atau OS vendor. Nah, jadi memindahkan belajar aplikasi baru, mereka dapat menggunakan lebih banyak intuisi daripada harus masuk secara mendalam untuk ketikkan setiap bagian software. Dan contohnya, lalu yang ketiga, ada dunia nyata, contohnya menggunakan icon yang populer, contohnya stop. Nah, stop seperti dunia nyata. Jadi penggunaan simbol-simbol seperti icon stop itu berwarna merah ada juga di dunia nyata. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, next ada harapan pengguna. Jadi kesesuaian dengan harapan pengguna, perencana seharusnya menganalisa terminologi dan metode dari tim kerja potensial user dan berusaha untuk menjadikan semuanya ini menjadi software design. Sebagai contoh, sebagian besarnya pada program WordPoint mencoba untuk membuat tampilan layaknya seperti keinginan user dalam bentuk. Nah, terus tradisional inilah yang digunakan oleh orang dalam industri percetakan di mana targetnya adalah program itu di dalam Microsoft Word. Fungsi besar merupakan daftar menu utama. Oke, next yang ketiga ada kontrol fleksibilitas. Nah, jadi desain harusnya dapat memenuhi semua kebutuhan dari user, mulai dari amatir ke yang ahli. Semua ini dapat diterima sebagai contoh penyediaan clear icons dan online help untuk pengguna baru dan keyboard shortcut untuk user yang berpengalaman. Nah, jadi interface seharusnya didesain sehingga user yang berpengalaman tidak perlu melewati bagian pengantar setiap akan menggunakan program. Seharusnya user dapat mengontrol rangkaian dari tugas-tugas yang akan ditampilkan. Gitu, teman-teman. Oke. Yang keempat ada eksplisit dari antarmuka. Oke, antarmuka seharusnya tetap sederhana dan tidak terlalu berlebihan dengan banyaknya fitur dan fungsi di setiap saat. Nah, jadi kalau misalnya ada antarmukanya tuh, kita tuh jangan berlebihan sehingga user mudah untuk memahami yang kita buat. Next ada feedback atau umpan balik.
Nah, umpan balik sendiri yaitu user perlu untuk bisa mengakses apa yang ada di dalam sistem. Nah, lalu umpan balik itu dibagi menjadi tiga, yaitu logical, sintaktik, dan juga semantik. Jadi kalau logical tuh ini adalah dimana sistem mengindikasikan terima pesan tetapi tidak ada perubahan yang telah dibuat di bawah pengaruh dari sistem. Yang kedua ada sintaktik, ini adalah feedback yang membutuhkan lebih sedikit percakapan dengan user tetapi masih tidak memberi isyarat dasar perubahan dalam sistem. Yang ketiga ada semantik, jadi sinyal sistem, pesan diterima dan dijalankan. Ini membuat kita mengetahui bahwa terdapat beberapa perubahan fundamental yang terstruktur dalam dokumen. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang keenam, ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Kemungkinan arahan terbaik adalah mencoba untuk mencegah kesalahan yang ada. Nah, next ada dokumentasi pengguna. Nah, jadi direkomendasikan bahwa setiap paket software seharusnya terdapat 3 level pendukung user. Yang pertama ada pengajaran langkah-langkah demi langkah untuk pemula. Yang kedua ada lembaran rujukan perintah seperti daftar isi, perintah, map, dan sebagainya. Yang ketiga ada kartu petunjuk singkat dan cepat sehingga mereka bisa dengan cepat mengoperasikan paket software tersebut. Nah, juga diperlukan sistem desain yang online, fasilitasnya ada pelatihan dan juga troubleshooting-nya. Oke, yang ke-8, kejelasan visual secara logik dan relevan. Nah, jadi kejelasan visual secara logik dan relevan, elemen-elemen layar seperti ikon-ikon, checkbox, tombol-tombol, dan lain-lain seharusnya diset untuk menghemat waktu para user dalam masalah pengurutan masalah logikal di daerah barat. Seharusnya mulai dari sisi kiri ke atas layar pengguna lain mungkin lebih masuk akal mulai dari kanan atau kiri bawah. Elemen-elemen di layar seharusnya diorganisir tidak beracak. Nah, perancang seharusnya selalu menanyakan kenapa saya termasuk di dalam elemen ini. Apakah user yang asli memang sangat membutuhkan atau ini merupakan sebuah pengalihan. Banyak website designer yang masuk dalam perangkap ini dengan memasukkan fitur and gizmos di usia mereka hanya karena dapat diselesaikan atau karena mereka pikir mereka memikir belum. Sebagai contoh, apakah pengguna counter mengindikasikan beberapa banyak orang yang mengunjungi website mereka. Kebanyakan kasus informasi ini relevan untuk user yang dan hanya melayani secara lambat loading halaman web. Nah, bagaimanapun juga ini dapat menjadi fungsi yang berguna untuk website mereka di mana pengarang berusaha untuk menjual ide-ide mereka bagaimana menjadi populer di site mereka. Nah, yaitu penjelasan yang tadi itu. Nah, di sini ada saran umum dari saya sendiri, yaitu jadi untuk kemajuan teknologi komputer maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan. Kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem Oke, jadi kesimpulan dari semua yang akan dijelasin semua, jadi untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat maksudnya dan aman, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan dan efisien. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi, masyarakat kerja, atau lingkungan. Sedangkan kegunaan usability di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari sebaik individu maupun kelompok. Nah, terima kasih. Itu sekian penjelasan dari Ilhan tentang panduan merancang
interaksi manusia dan komputer. Nah, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.